Selamat siang semuanya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai topik bahasan subbab 1.2 yaitu mengenai fungsi logaritmik dan juga fungsi eksponensial ya. Mungkin video ini akan sebagai untuk memperjelas saja yang saya ajarkan di kelas. Nah, di sini saya sama akan membahas mengenai soal latihan yang ada di buku ajar kalian. Nah, ini saya hanya akan mengulas kembali secara perlahan. Mungkin bisa saya mulai langsung. Untuk nomor 1 ini kita akan mengerjakan masalah turunan ya. Turunan dari fungsi eksponensial ataupun fungsi logaritmik. Nah, untuk yang nomor 1 yang A contohnya. Di sini kita menjumpai bentuk Y sama dengan X kuadrat dikalikan dengan ln X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan. Nah, sini terlihat bahwa bentuk Y ini memenuhi bentuk U kali V. Bentuk U kali V demikian hingga turunan dari U kali V ini kan, ini misalkan saya tuliskan di sini rumus yang U dikalikan dengan V. Ini kan turunannya kan U aksen V plus UV aksen. Gini ya. Nah, dari sini kita buat patokan untuk mengerjakan permasalahan nomor 1 yang A ini. Langsung aja, apabila dikenakan operator turunan, maka yang ruas kiri menjadi dy dx. Nah, untuk yang ruas kanan ini berarti kan U-nya ini kan X kuadrat ya posisinya. Lalu yang V-nya di sini posisinya adalah ln X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan. Dan demikian menggunakan rumus turunannya diperoleh yang pertama dituliskan turunan dari X kuadrat dulu yaitu 2X. Lalu dituliskan V-nya yaitu ln X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan. Dijumlah U-nya yaitu X kuadrat. Lalu dikalikan dengan turunan dari ln X kuadrat plus 1 dikuadrat. Nah, turunan dari ini saya tuliskan di atas ini. D dx dari ln X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan. Ini sama seperti menggunakan di matematika 1 dulu, yaitu pertama paling gampang turunan pangkatnya terlebih dahulu. 2 dikalikan dengan, kan pangkatnya tereduksi ya, 2 kurangi 1 kan otomatis pangkatnya menjadi 1. Sehingga kita abaikan pangkat satunya, ditulis saja seperti ini. 2 dikalikan ln X kuadrat plus 1, lalu kalikan turunan ln-nya, yaitu 1 per X kuadrat plus 1. Nah, jangan lupa dikalikan turunan dalamnya, yaitu 2X. Demikian, hasil yang seperti ini bisa kita jadikan hasil yang seperti ini, bentuk yang seperti ini. Itu 2 kali ln X kuadrat plus 1, ini saya taruh sini jadi 2X per X kuadrat plus 1. Dengan demikian, di sini kita menjumpai adanya ln X kuadrat plus 1 ya, kedua-duanya, yaitu yang di sini dan juga yang di sini. Demikian hingga saya keluarkan ln X kuadrat plus 1, kita peroleh 2X ln X kuadrat plus 1 plus 4X pangkat 3 per X kuadrat plus 1 dikalikan ln X kuadrat plus 1. Seperti itu. Nah, bergerak ke permasalahan yang B, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus per 1 plus ln X. Nah, di sini kita menemui bentuk U per V ya. Nah, turunan dari U per V sendiri itu kan rumusnya U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, di sini yang berperan sebagai U itu X kuadrat. Dan di sini yang berperan sebagai V itu yaitu 1 plus ln X. Ya gitu. Nah, dengan demikian kita langsung aja kerjakan dengan aturan yang U per V. Kemudian turunan dari U sendiri yaitu 2X, turunan dari X kuadratnya, dikalikan dengan V-nya yaitu 1 plus ln X, lalu dikurangi U-nya sendiri yaitu X kuadrat, dan dikalikan dengan turunan dari V, yaitu turunan dari 1 plus ln X kan otomatis 1 per X. Atau di sini bisa dituliskan 0 plus 1 per X.
terus dibagi V kuadratnya itu 1 plus ln X dikuadratkan. Nah, dari sini kita langsung kalikan, jadi menghasilkan 2X plus 2X ln X, dan di sini kan menghasilkan minus X ya. Demikian hingga disederhanakan menjadi X plus 2X ln X per 1 plus ln X kuadrat. Terus ke yang C, nah dari A dan B ini kan bentuk fungsinya itu suatu fungsi logaritmik ya. Nah, untuk yang C dan D ini sekarang fungsinya berbentuk eksponensial. Itu ada E kecil atau tulisan eksponen ini. Nah, misalkan kita selesaikan permasalahan yang C, yaitu Y sama dengan E pangkat X minus E pangkat 3X. Nah, dari sini misalkan seperti ini. Jadi apabila kita menjumpai suatu bentuk eksponensial, mungkin untuk penyelesaian dari turunannya bisa diselesaikan salah satunya dengan bantuan logaritma natural, yaitu dengan memasangkan logaritma natural di ruas kiri maupun ruas kanannya. Nah, dengan demikian untuk permasalahan yang C ini kan kita peroleh fungsinya Y sama dengan E pangkat X minus E pangkat 3X. Nah, di sini kita pasang ln di kedua sisi, yang kiri menjadi ln Y, dan yang kanan aslinya kan menjadi ln E pangkat X min E pangkat 3X. Nah, dari sini dengan sifat logaritma natural, maka pangkat ini boleh turun ke depan logaritmanya. Dan demikian kita peroleh X min E pangkat 3X dikalikan ln E kan aslinya. Nah, ln E ini kan 1. Jadi kayak gitu. Jadi kita abaikan aja ln E-nya. Sedemikian hingga kita peroleh seperti ini. Lalu baru kalian turunkan. Misalkan turunan dari ln Y kan 1 per Y, dan jangan lupa di sini ada dy per dx-nya. Dan demikian yang ruas kanan kan turunan dari X1, turunan dari E pangkat 3X ini 3E pangkat 3X. Lalu sehingga menjadi dy dx-nya kedua ruas dikalikan dengan Y, maka kita peroleh bentuk dy dx sama dengan Y dikalikan 1 minus 3E pangkat 3X. Nah, Y sendiri kan kita di atas sudah di state ya, bahwa Y sama dengan E pangkat X minus E pangkat 3X. Nah, jangan lupa di sini kan ada Y juga, kalian ganti menggunakan E pangkat X minus E pangkat 3X. Dan hasil terakhirnya adalah ini. Nah, untuk yang permasalahan yang D, kita kembali ke persoalan terlebih dahulu. Ini dituliskan Y sama dengan EXP akar 1 plus 5X pangkat 3. Nah, EXP ini apa sih? EXP ini bentuk penulisan lain dari eksponensial. Itu misalkan ada EXP1. Ini sama aja dengan E pangkat 1. Atau dengan kata lain, misalkan ada EXP X, maka ini ada yang lain adalah E pangkat X. Gitu. Jadi EXP ini melambangkan E pangkat apa yang di sini gitu. Nah, misalkan balik ke soalnya, berarti kan ini sama aja dengan E pangkat akar 1 plus 5X pangkat 3. Gitu kan. Nah, sama dengan menggunakan yang seperti cara yang di C, misalkan kita gunakan bantuan logaritma natural, maka kedua sisi dipasangkan logaritma natural, sehingga yang di sini menjadi akar 1 plus 5X pangkat 3 dikalikan ln E kan. Ln E. Nah, ln E ini sama dengan 1. Sedemikian hingga jika diturunkan kedua ruasnya, yang kiri menjadi seper Y dx, dan yang kanan menjadi setengah. Ini kan sama aja, yang akar 1 plus 5X pangkat 3 ini sama halnya dengan 1 plus 5X pangkat 3 dipangkatkan setengah. Demikian kan turunannya, setengahnya turun ke depan dulu, setengah, terus pangkatnya berubah menjadi dikurangi 1, jadi 1 plus 5X pangkat 3 pangkat minus setengah, atau sama halnya dengan 1 per akar 1 plus 5X pangkat 3. Dan juga jangan lupa untuk turunan dalamnya, yaitu turunan dari 1 plus 5X pangkat 3-nya sendiri, yaitu 15X kuadrat.
Dan demikian di kedua ruas dikalikan dengan Y, kita peroleh dx sama dengan Y per 2, dikalikan 15x kuadrat per akar 1 plus 5x pangkat 3. Nah, Y-nya ini kan udah di state di awal, Y-nya sama dengan ini. Dan demikian, jangan lupa di bawah untuk digantikan Y-nya menjadi ini. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu seperti ini. Lalu bergerak ke yang nomor 2. Pada nomor 2 ini secara jelas diberi perintah yaitu mendapatkan dx dengan diferensiasi implisit ya. Di sini diferensiasi implisit. Jika y sama dengan ln 1 per x sin y. Nah, di sini kalau dia di state bahwa dia adalah suatu implisit, diferensiasi implisit, maka y ini berperan sebagai suatu variabel ya. Nah, misalkan kita turunkan kedua ruasnya, yaitu kalau ruas kiri turunan dari y kan dx. Nah, di kanan ini juga ada y, berarti nanti ada dx juga. Nah, turunan dari ln akar 1 per x sin y ini kan turunan ln-nya kan yaitu 1 per x sin y kan. Nah, ini kan sama dengan x sin y. Gitu. Lalu jangan lupa turunan dalamnya. Ini misalkan saya buat menjadi bentuk UV ya. Jadi ini U per V, di mana U-nya adalah 1, V-nya adalah X sin Y. Nah, otomatis rumus seperti rumus yang di atas yaitu U aksennya atau turunan dari 1 kan 0. Dikalikan dengan V, terus turunan U-nya tulis 1 dikalikan turunan dari V. Nah, V di sini kita menjumpai bentuk U kali V, di mana U-nya ini adalah X, dan V-nya adalah sin Y. Otomatis, turunan dari U kali V adalah U aksen kali V, ditambah U kali V aksen. Nah, turunan dari U-nya sendiri kan turunan dari X kan 1, dikalikan dengan V-nya sin Y, ditambah U-nya adalah X, dikalikan turunan dari V sin cos Y. Nah, jangan lupa di sini ada dx. Dan demikian terus dibagi V kuadratnya kan, yaitu X sin Y kuadrat. Nah, dari sini kita dapat sederhanakan menjadi karena di sini ada X sin Y, di sini ada X sin Y kuadrat, maka ini bisa dicoret seperti ini. Demikian hingga yang penyebutnya menjadi pangkat 1. Sehingga menyisakan minus sin Y minus X cos Y dx dibagi X sin Y. Nah, dari sini kita bisa pecah menjadi minus sin Y dibagi X sin Y dikurangi dengan X cos Y dibagi X sin Y dikalikan dx. Nah, dari sini kan ini sin-nya bisa dicoret atas bawah, ini yang atas bawah coret X-nya. Sehingga kita menyisakan minus 1 per X dikurangi cos Y per sin Y dx. Nah, yang punya dx kita kumpulkan jadi 1 di ruas kiri. Jadi di sini kedua ruas ditambahkan dengan cos Y sin Y per D dikalikan dx. Demikian hingga menemui bentuk ini. Lalu dx kita keluarkan. Jadi hanya menyisakan 1 plus kotan Y. Kotan Y ini bentuk lain dari cos Y per sin Y. Dikalikan dx. Dan ruas kanan tetap minus per X. Nah, dari sini berarti kedua ruas dibagi dengan 1 plus kotan Y. Sehingga memperoleh minus 1 per X. Dikalikan 1 plus kotan Y. Dan ini merupakan hasil akhir dari diferensiasi implisit fungsi Y sama dengan ln 1 per X sin Y. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini sebenarnya kalian telah mengerjakannya di nomor 1, yaitu di nomor 1 yang ini modelnya itu sama yang nomor 1 yang C sama D. Tapi di sini fungsi dari diferensiasi logaritmik sendiri itu digunakan untuk mempermudah kita dalam perhitungan turunan yang bentuknya
seperti ini yang kompleks. Nah, ini kan sebenarnya bisa saja ya, kita ini misalkan U, ini V. Nah, ini kan bisa aja kalian selesaikan dengan menggunakan U aksen per V aksen. Maksudnya turunan U per V, yaitu U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Nah, akan tapi nanti bentuknya akan semakin bulat ya. Soalnya ini dari sini udah bulat. Nah, maka dari itu digunakanlah bantuan logaritma natural untuk mengurai bentuk yang kompleks ini. Nah, dari sini misalkan kita pasang kedua ruas dengan logaritma natural, maka yang sisi kiri menjadi ln Y. Lalu yang di sini kita bisa urai bentuk kompleks ini menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari sebelumnya. Otomatis bentuk perkalian yang atas ini menjadi bentuk penjumlahan logaritma natural, yaitu ln akar X plus ln akar pangkat 3 X plus 1, lalu dikurangi dengan ln sin X dikurangi dengan ln secant X. Nah, dari sini cukup mudah untuk diturunkan karena memang tinggal turunkan tiap satunya gini kan ya. Nah, misalkan turunan dari ln Y itu sendiri adalah per Y dx. Lalu untuk turunan ln akar X-nya yaitu pertama, turunan ln akar X saya tulis di sini, jadi 1 per akar X. Nah, dan jangan lupa turunan dari akar X-nya sendiri, yaitu setengah dikalikan 1 per akar X. Dengan demikian hasilnya adalah 1 per 2X. Kita tulis di sini. Lalu untuk turunan dari ln akar pangkat 3X plus 1, ini pertama turunan ln-nya dulu, yaitu 1 per akar pangkat 3X plus 1. Lalu di turunan dalamnya yaitu sepertiga dikalikan dengan 1 per akar pangkat 3X plus 1 yang dikuadratkan, atau hasilnya adalah X plus 1 pangkat minus 2 per 3. Ini kan sama halnya dengan ini. Nah, dengan demikian kita peroleh bentuk 1 per 3 dikalikan X plus 1. Yang kita tuliskan di sini. Lalu untuk turunan dari ln sin X-nya yaitu seper sin X, dan jangan lupa turunan sin X-nya yaitu cos X. Dengan demikian kita peroleh cos X per sin X. Untuk turunan sekannya sama, turunan dari ln-nya dulu yaitu menghasilkan 1 per secant X. Lalu turunan dari sekannya yaitu secant X tan X. Nah, di sini kita bisa sederhanakan nanti, yaitu sekannya dicoret. Lalu bentuk ini diubah menjadi bentuk ini kan cukup familiar ya, yaitu cos X per sin X kan kotan, dan di sini tinggal tan. Oke, lanjut. Lalu Y-nya ini kedua ruas kita kalikan dengan Y, dan demikian ruas kiri hanya menyisakan D dx dan ruas kanan menjadi Y dikalikan bla bla bla, seperti ini. Nah, dan jangan lupa di atas kan kita menyebut bahwa Y ini sama dengan akar X dikalikan akar pangkat 3X plus 1 dibagi sin X kali secant X. Nah, maka dari itu yang di bawah juga diganti seperti itu. Ini merupakan hasilnya. Bergerak ke nomor 4. Untuk yang nomor 4 ini, kita permasalahannya yaitu mendapatkan nilai minimum dari akar X ln X. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita misalkan suatu fungsi yaitu Y, fungsi Y. Y ini sama dengan akar X ln X, dan untuk X-nya 0 sampai tak hingga, maka akan dicari nilai minimum dari Y. Nah, pada mata kuliah sebelumnya yaitu mata kuliah matematika 1, itu kalian udah mau menemui suatu cara mencari titik kritis ya, yaitu di saat dy dx-nya sama dengan 0. Maka dari itu kita turunkan bentuk fungsi y sama dengan akar x ln x ini. Turunannya gimana? Ini kan membentuk u kali v ya. Berarti kan u aksennya berarti kan turunan dari akar x yaitu 1 per 2 akar x dikalikan dengan v-nya yaitu ln x ditambah dengan u-nya akar x dikalikan turunan dari v-nya sendiri yaitu seper x. Nah, dari sini kita sederhanakan, berarti kan akar x dikalikan 1 per x berarti kan itu 1 per akar x ya, atau dengan kata lain ini
X pangkat setengah dikurangi 1. Ya kan, X pangkat minus setengah, berarti 1 per akar X. Dengan demikian, kedua ruas bisa kita sederhanakan, jadikan 1, yaitu dengan cara yang di kanan ini tinggal dikalikan 2 kan. Menyamakan penyebutnya. Sehingga diperoleh 12 ln X per 2 akar X. Nah, di sini kita peroleh, misalkan di X-nya kita sama dengan kan 0, maka nilai yang memenuhi kan otomatis 12 ln X ini sama dengan 0. Dan demikian kita peroleh X-nya sama dengan E pangkat min 2. Nah, di sini perlu kita uji. Karena Y sama dengan akar X ln X ini disyaratkan juga X-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini X-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu kita peroleh, misalkan kita gambar di garis bilangan, ini bulat, ini 0, terus yang di sini penuh, ini E pangkat min 2. Nah, lalu kita uji yang di daerah di antara 0 sama E min 2 ini. Misalkan kita ambil E pangkat min 3. Ini kan berada di antara 0 sampai E min 2 kan ya. Misalkan ada titik di sini, diambil E pangkat min 2. Jelek. Misalkan kita ambil E pangkat min 3 ya. Otomatis nilai dari E pangkat min 3 ini berapa di turunannya ini. Berarti kan kita uji, yaitu 2 plus ln E pangkat min 3 dibagi 2 akar E pangkat min 3. Nah, ini tolong kalian fokus ke pembilangnya, yaitu pembilangnya kan 2 plus ln E pangkat min 3. Otomatis ini sama halnya dengan 2 dikurangi 3 kan. Soalnya pangkat dari ln E pangkat min 3 ini bisa turun ke depan menghasilkan 2 minus 3 ln E. Ln E sendiri 1, sehingga hasil pembilangnya nanti minus 1. Nah, penyebutnya ini kan pasti positif kan. Di dalam akar kan positif. Nah, di sini anggaplah ada suatu bilangan positif. Dengan demikian hasil dari yang di interval antara 0 sampai E-2 ini menghasilkan nilai yang negatif. Lalu untuk setelah interval E-2, katakanlah E4 atau gampangnya E3 biar adil. Ini kan min 3, ini 3. Nah, kita uji juga kan menghasilkan 5 per bla 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 yang positif. Kan hasilnya ini kan 2 plus ln E pangkat 3 per akar 2E pangkat 3. Kayak gitu kan. 3 turun ke depan akar, 3 turun ke depan ln, sehingga 2 plus 3 kali ln E sama dengan 5. Terus dibagi suatu nilai positif. Dan Ian menghasilkan nilai yang positif. Nah, ini mengatakan bahwa dia kan grafiknya turun di interval ini turun, lalu naik lagi kan grafiknya. Dengan demikian, titik E pangkat min 2 ini merupakan titik ini ya, yang minimum ya, merupakan titik ekstrim minimumnya. Dengan demikian, kita substitusi nilai X sama dengan E min 2 ini ke bentuk Y sama dengan akar X ln X. Apabila kita substitusikan, sehingga kita peroleh Y sama dengan akar E pangkat minus 2 dikalikan ln E pangkat min 2. Gitu, sehingga menghasilkan ini tak tulis yang ln-nya dulu, minus 2 kali ln E kan 1, terus dikalikan akar E pangkat min 2, yaitu E pangkat min 1, sehingga ini sama halnya dengan dituliskan minus 2 per E. Sekarang kita lanjutkan. Nah, dari tadi kan kita hanya berhubungan dengan turunan ya. Sekarang kita berhubungan dengan suatu integral. Nah, integral ini masih integral dasar, cuman perhitungan integral biasa, belum sekompleks di bab 2 selanjutnya. Nah, misalkan integral ini masih berhubungan dengan fungsi eksponensial dan juga fungsi logaritmik. Misalkan untuk kasus yang A, integral sin 2 theta per 1 plus cos 2 theta d theta ya. Nah, di sini sama halnya dengan kita lihat bahwa ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Nah, syarat substitusi itu pemilihannya gimana sih? Nah, biasanya pemilihannya itu yang pertama, ya bukan urutan sih ini. Mungkin yang
ini sih, suatu pilihan yang bisa dipertimbangkan, yaitu salah satu kriteria yang buat digunakan substitusi yaitu suatu penyebut. Lalu yang kedua, fungsi yang sulit. Lalu yang ketiga, kita lihat dengan memisalkan fungsi tersebut, apakah kita dapat mereduksi fungsi yang lain, kayak gitu. Misalkan untuk yang kasus yang A, ini kan sin 2 theta per 1 plus cos 2 theta. Nah, ini saya misalkan penyebutnya. Misalkan penyebutnya ini sama dengan U. U sama dengan 1 plus cos 2 theta. Maka dari itu, du per d theta-nya itu adalah turunan dari cosnya sendiri kan minus sin 2 theta. Nah, tapi jangan lupa turunan 2 theta-nya, yaitu 2. Demikian kita peroleh du per d theta adalah minus 2 sin 2 theta. Atau dapat dituliskan du sama dengan minus 2 sin 2 theta d theta yang ada di sini. Nah, dari sini kita kan ingin menghendaki bahwa ini disederhanakan juga kan, sin 2 theta d theta. Nah, dari situ kita bisa peroleh dengan cara kedua ruas dibagi dengan minus 2, maka dari itu minus 2 du per 2, ini kan sama dengan sin 2 theta d theta. Nah, maka dari itu bentuk integral yang A ini bisa kita rubah menjadi seperti ini, yaitu 1 per 1 plus cos 2 theta-nya kita ubah jadi 1 per U, karena U-nya dimisalkan yang ini. Lalu sin 2 theta d theta-nya kita ubah menjadi minus du per 2. Nah, dari sini kan kita menjumpai bentuk integral minus 1 per 2 du, 2u du. Nah, minus setengah ini kan suatu koefisien ya. Jadi bisa keluar dari operator integral, sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini. Minus setengah dikalikan integral 1 per u du. Nah, integral 1 per u du ini yaitu ln u plus c. Dan jangan lupa ini soalnya integral tak tentu kan. Jadi ada suatu barang konstanta yang kita lambangkan dengan C besar ini. Nah, dari sini apakah udah selesai? Masih belum. Soalnya di atas kan kita memisalkan U ini sama dengan 1 plus cos 2 theta. Maka dari itu U yang di sini juga harus diganti menggunakan 1 plus cos 2 theta. Dengan demikian hasil yang paling akhir adalah di sini. Gitu. Misal kita lanjutkan. Yang di persoalan yang B. Nah, ini kan yang pertama kan penyebut ya tadi ya. Saya misalkan menyebutnya. Ini kan posisinya udah di penyebut semua yang B. 1 per akar X dikalikan 1 plus akar X. Nah, di sini bentuk yang sedikit lebih kompleks kan yang 1 plus akar X. Nah, itu kita misalkan. Misalkan U sama dengan 1 plus akar X. Berarti du dx-nya kan sama dengan 1 per 2 akar X. Hanya turunan ini. Kan turunan 1 kan 0 kan. Ada itu D bisa dinyatakan dengan du sama dengan 1 per 2 akar X dx. Nah, di sini kita menghendaki bahwa bentuk 1 per akar X dx ini bisa kita reduksi. Maka dari itu kita bisa nyatakan menjadi ini. Kedua ruas dikalikan dengan 2 sehingga diperoleh 2 du sama dengan dx per akar X. Maka dari itu bentuk integral yang ada di atas tadi saya tuliskan di sini kita peroleh menjadi 1 per 1 plus akar X ini itu menjadi 1 per U. Nah, dx per akar X-nya menjadi 2 du. Sehingga diperoleh integral 2 per U du. Dan 2 ini merupakan suatu koefisien, maka bisa keluar dari integral. Sehingga diperoleh 2 kali integral per U du. Nah, sama halnya dengan yang seperti pertama. Integral per U ini sama dengan ln U plus C. Nah, U di atas ini kan suatu pemisalan ya, sehingga kita perlu kembalikan lagi bentuk U yang di bawah ini menjadi 1 plus akar E, sehingga bentuknya hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke permasalahan yang nomor 5C. Nah, yang nomor 5C ini kan integral pi sin X cos X. Nah, ini kan nggak ada yang di penyebut. Nggak ada yang di penyebut, dan juga mungkin fungsi yang terlihat susah ini kan pi sin X. Nah, kan tapi pemisalannya itu bukan ambil langsung pi sin X. Kita ambil aja pangkatnya aja. Itu boleh. Jadi kita misalkan enggak U lagi. Kan kalian pemisalkan kan bebas. Misalkan M, J, atau apa. Misalkan saya
untuk yang C ini saya ganti U-nya menjadi A misalkan. Hingga misalkan A sin X, A sama dengan sin X. Maka dari itu DA dx ini kan turunan dari sin X ini apa? Cos X kan. Atau dapat diteruskan DA sama dengan cos X dx. Nah ini kan dari sini kita bisa merubah bentuk cos X dx ini langsung menjadi DA. Dan demikian kita peroleh integral Pi sin X cos X ini sama dengan integral Pi pangkat A kalikan DA. Nah, ini gimana caranya mengintegralkan? Nah, ini udah ada sebenarnya langsung ke 1.2 ini yang sebentar saya carikan halamannya. Nah, ini yang persamaan 1.18 halaman 23 di buku ajar kalian. Yaitu integral A pangkat U du sama dengan A pangkat U per ln U. Nah, di sini yang berperan sebagai A-nya ini Pi, U-nya ini A. Begitu. Nah, diperoleh Pi pangkat A per ln A. Gitu. Dan juga jangan lupa ini konstanta bebasnya dituliskan SC besar. Nah, demikian kan di awal kita state bahwa A ini sama dengan sin X. Maka di bawah juga kalian harus rubah menjadi sin X juga. Jadi bentuk akhirnya seperti ini. Lalu untuk yang nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya hanya permasalahan mudah sepele. Kan tapi mungkin terlihat bentuknya jelimet. Dari bentuk fx-nya ini sama dengan 1 per akar 2pi dikalikan sigma dikalikan e pangkat minus setengah dikalikan x min mu per sigma dikuadratkan. Di mana mu dan sigma adalah suatu konstanta dan sigma tidak boleh sama dengan 0. Dan kita diarahkan untuk mendapatkan dari turunan pertama dari fx atau dx-nya dari fx. dfx dx. Jadi caranya gimana ya, tinggal turunkan aja. Boleh kalian menggunakan bantuan logaritma natural atau boleh secara langsung menggunakan seperti ini gitu. Misalkan digunakan bantuan logaritma natural juga nggak apa-apa. Dengan logaritma ln ini ln fx dikalikan setengah pangkat ini berarti tetap ini yang pangkatnya turun ke depan, akan tapi nanti tetap menghasilkan suatu koefisien yaitu 1 ln 1 per akar 2 pi sigma E. Nah ini kan nggak sama dengan 1, masih bertahan kayak gini. Nah, ya terus nanti ini boleh dikeluar dari operator turunan sehingga menyisakan kita tinggal menurunkan minus setengah x min mu kali per sigma dikuadratkan. Nah, ini misalkan saya nggak menggunakan cara itu ya. Tinggal turunkan aja. Jadi turunan dari ini karena ini suatu bilangan ya, suatu konstanta di atas di state, maka bisa keluar dari turunan sehingga diperoleh ini. Nah, turunan dari E pangkat minus setengah ini, yaitu pertama turunan dari E-nya sendiri, yaitu ini tetap. Lalu turunan dari ini, turunan dari pangkatnya. Pangkatnya kan minus setengah X min mu 2 sigma. Ini turunannya kan, turunan dari ini kan minus setengah dikalikan 2, dikalikan X min mu per sigma, kan pangkatnya direduksi jadi 1. Dikalikan dengan turunannya ini, turunannya yaitu 1 per sigma. Ini kita coret, berarti kan tinggal menyisakan minus x min mu per sigma kuadrat. Nah, maka dari itu ya tinggal digabung dengan yang di depannya sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu. Lalu untuk beralih ke nomor 7. Nah, ini sebenarnya sama, dapatkan suatu fungsi y di mana fungsi y itu memenuhi persamaan ini. E pangkat y min E pangkat minus y sama dengan x. Misalkan kedua ruas dikalikan dengan E pangkat y, hingga diperoleh
E pangkat Y dikalikan E pangkat Y kan Y-nya ditambah sehingga ada 2Y. E pangkat 2Y, terus yang ini minus Y ditambah Y kan 0. Berarti E pangkat 0 kan 1. Terus yang di kanan menjadi X pangkat E. X dikali E pangkat Y. Lalu kita lempar semuanya ke kiri atau di kedua ruas dikurangi dengan X pangkat X E pangkat min Y, X E pangkat Y, sehingga diperoleh bentuk ini E pangkat 2Y minus X pangkat Y E Y X E pangkat Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini itu sama halnya dengan suatu bentuk polinomial seperti X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 0. Maka kita bisa peroleh caranya menggunakan ini. Itu minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Atau menggunakan diskriminan ya. Nah, seperti itu. Kita cek. Dengan demikian di sini kan yang berperan sebagai B-nya kan minus X, lalu A-nya ini 1, dan C-nya ini minus 1 ya. Dan jangan lupa ini operasi aljabarnya juga diikutkan ya, notasinya. Yang kalau misal di sini plus ya bilang plus, kalau di sini minus ya bilang minus. Nah, berarti kan di sini min B, min X kan menghasilkan. Oh, ini salah ini plus. Kan B-nya ini kan min X ya. Berarti di sini jadinya plus. Ini plus, berarti X di plus minus akar B kuadrat atau X minus X dikuadratkan sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikalikan minus 1 jadinya plus 4 per 2 dikalikan 1 yaitu 2. Dan demikian kita peroleh untuk E, Y1, Y2 nya. Misalkan kita ambil yang Y1, otomatis kita ambil yang bentuk positifnya. Sehingga diperoleh E pangkat Y1 itu sama dengan X plus akar X kuadrat plus 4 per 2. Dan demikian menggunakan sifatnya, sebentar, sifatnya berapa ya? Sebentar, cari. Ada di buku kalian, nanti coba cari sendiri. Jadinya ini bisa langsung kalau ada E pangkat Y sama dengan X, maka hari itu Y kan sama dengan ln X. Gitu. Di sini kita misalkan seperti itu, berarti kan otomatis Y1 ini sama dengan ln ini semua. Nah, dan untuk yang satunya kita ambil yang bentuk negatifnya, yang diperoleh X min akar X kuadrat plus 4 per 2 ini sehingga menjadi seperti ini. Sudah selesai. Jadi dua nilai Y ini memenuhi merupakan suatu fungsi Y yang memenuhi persamaan ini. Kayak gitu. Lalu lanjut ke nomor 8 ya. Di sini kita ingin menentukan domain dari fx sama dengan 1 plus ln x. Nah, dengan kata lain, domain ini adalah karena di sini adalah fungsi x, yaitu f merupakan suatu fungsi x, maka dikatakan sebagai sebarang nilai di sumbu x yang menyebabkan fx ini ada nilainya. Demikian syarat, misalkan kita lihat dari bentuk fungsinya, ini kan suatu fungsi akar. Suatu fungsi akar ini ada nilainya apabila syarat yang akar ada, ini fungsinya kontinu ya, nyambung terus gak patah, ada nilainya apabila x-nya positif, kayak gini ya. Nah, kan tapi apabila kita menganggap x-nya lebih besar sama dengan 0, nah ini akan digagalkan di ln-nya. Nah, ln ini ada saat x-nya ini. Yang atas ini x-nya tak negatif, yang di bawah ini x-nya positif ngomonginnya. Ini tak negatif, ini positif. Maka dari itu, agar memenuhi kedua-duanya, maka diambil yang positif, yaitu x lebih besar 0.
Maka dari itu bentuk 1 plus ln X ini yang menyebabkan ada nilai fx ini menjadi ada, yaitu saat 1 plus ln X ini lebih besar 0. Maka dari itu kita peroleh ln X ini lebih besar dari min 1, atau X ini lebih besar dari E pangkat min 1. Dan demikian domain dari fx sendiri yaitu salah ini. Ini kedua ruasnya. Ini kurungnya pakai yang melengkung ya. Soalnya E pangkat min 1 maupun tak hingga ini enggak include. Kan kita ketahui ini kan, X lebih besar E pangkat min 1 itu menyebabkan fx ini ada nilainya. Dengan demikian domainnya itu E min 1, tak hingga. Jadi mungkin untuk pembahasan dari subbab 1.2 cukup sampai sekian saja. Semoga bermanfaat ya.